silakan kita mulai. Nah, kita langsung selesai. Nah, sebelum kita ke materi pembahasan, Bapak mau absen dulu ya. Pramesti Hadir Pak. Diana Alia Marwa, Hadir Pak. Dian Purnama Haji, Hadir Pak. Sari Muhammad Sayyid Galantri. Hadir Pak. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi kita tidak membahas materi apa hari ini. Belum Pak. Nah, belum. Oke. Kali ini di pertemuan yang hari ini kita akan membahas tentang GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Ada yang tahu tidak Gerakan Aceh Merdeka itu apa? Yang tahu boleh ajukan tangan Pak. Nah, boleh. Kamu lihat apa itu Gerakan Aceh Merdeka? Itu adalah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ya, betul sekali. Itu ya secara garis besar tentang GAM. Jadi GAM ini Gerakan Aceh Merdeka ini didirikan atau dideklarasikannya pada tahun 1976, tepatnya pada tanggal 4 Desember. Nah, pada tanggal 4 Desember 1976 yang didirikan oleh seorang tokoh yang tokoh ini juga sebenarnya tokoh yang intelektual, juga tokoh yang mempunyai rekam jejak yang baik. Beliau adalah seorang akademisi juga, dan merupakan juga ada keturunan cucu dari Teuku Hasanuddin, pahlawan nasional Indonesia selanjutnya. Nah, tidak ada yang bisa dibuka kalau itu adalah Teuku Hasanuddin. Nah, Hasanuddin ini merupakan pencetus atau founding parents atau founding father dari Gerakan Aceh Merdeka ini. Nah, kenapa sih Gerakan Aceh Merdeka ini bisa dicetuskan atau bisa berdiri? Ada yang tahu tidak kenapa alasannya kira-kira saja? Mungkin karena pemerintah itu terlalu terfokus di wilayah Jawa. Ya, betul sekali. Sangat tepat ya, bahwa Gerakan Aceh Merdeka ini memang seperti gerakan-gerakan lainnya yang klasik, yang sangat seperti kita ingat ya, ada gerakan-gerakan di seluruh dunia revolusioner ini yang memang berawal merasa ketidakadilan dan juga yang namanya ketidaksetaraan itu mereka alami. Jadi GAM ini ya berdiri atas dasar itu, karena atas dasar mereka ingin keadilan dan sebagainya. Tapi sebenarnya pokok permasalahannya lebih kompleks ya dari ini. Ada banyak faktor, ada banyak juga kronologi penting yang akan kalian bahas tentunya nanti sebagai tugas. Nah, sebelum ke sana, Bapak ingin menjelaskan sedikit dulu. Nah, sebenarnya Gerakan Aceh Merdeka ini perlu kita garis bawahi. Kita harus tidak boleh yang namanya menghakimi sejarah atau menjadi sejarah, karena kita harus melihat sejarah itu dari sudut pandang pada saat itu. Kalau kita pandang sekarang dan ini salah sebagai salah satu fakta sejarah, ya mungkin benar. Tapi perlu kita ketahui sebelumnya bahwa Gerakan Aceh Merdeka ini sebenarnya pada awalnya sama sekali berfokusnya bukan pemberontakan atau kekerasan ya. Tapi Gerakan Aceh Merdeka ini awalnya berfokus kepada pengakomodasian masyarakat untuk mengemukakan pendapat, mengemukakan aspirasi mereka, karena pada saat itu yang kita tahu sendiri pada masa Orde Baru, pemerintah itu sangat bersifat sentralistik dan juga Jawa sentris ya, kalau kalian pahami, mungkin sudah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena kenapa? Pada saat itu rezim otoriter Soeharto tentu saja tidak mengakomodir demokrasi di Indonesia pada saat itu. Kenapa? Karena otak otoriter Soeharto itu memang sudah dikenal gitu oleh sejarah sebagai salah satu titik kelam dalam sejarah Indonesia. Nah, GAM ini kan berdiri atau dideklarasikan pada masa beliau. Jadi pada masa beliau berkuasa, pada masa beliau memerintah, Gerakan Aceh Merdeka ini tumbuh dan juga berkembang gitu. Sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, bahwa Gerakan Aceh Merdeka ini dilatar belakangi memang dari keresahan terkhusus kekuasaan Ditiro yang awalnya menghimpun hanya sebagian orang, menghimpun ulama saja, menghimpun akademisi, menghimpun orang-orang terpelajar ya, karena pada saat itu gerakan ini belum sampai ke grassroots atau akar rumput. Nah, gerakan ini ya berkembang itu seiring berjalan waktu akan sampai ke grassroots, tapi pada awalnya memang tidak gitu. Nah, kembali lagi ke Soeharto, kita harus ketahui dulu kalau kita ingin mengetahui GAM secara keseluruhan, kita harus pahami dulu latar belakang GAM ini kenapa bisa berdiri. Ya tentu
seperti yang kita ketahui itu bahwa power tends to corrupt and absolute power and corrupt absolutely gitu. Jadi yang kita ketahui pemerintahan otoriter akan selalu memunculkan korupsi, memunculkan kesenjangan sosial yang tinggi ya. Yang merasakannya Aceh ini mempunyai banyak sumber daya alam, mempunyai banyak sekali resources yang penting lah. Namun di zaman sekarang ini resources mereka itu terlalu habis-habisan, diambil habis-habisan hanya untuk Jakarta, hanya untuk Jawa. Jadi sama sekali Aceh hanya kebagian sedikit saja untuk sumber daya yang mereka peroleh, jadi mereka tidak mendapatkan keuntungan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lihat, nah tugasnya itu sebenarnya sederhana saja ya. Kalian, Bapak akan suruh membuat infografis yang memuat dua tema penting, yaitu tema pertama yaitu soal faktor penyebab terjadinya gam atau berdirinya gam, atau kalian lakukanlah sendiri di faktor utama ini ya, penyebab atau yang buat bisa berdiri. Nah, yang kedua itu ya buat infografis lini masa ya, jadi kronologi itu dari awalnya berdirinya terus peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi dan sampai ya berakhir ya. Nah, di sini dibagi dua orang dan satu kelompoknya bebas karena Bapak tidak ingin mengatur, jadi kalian silahkan tentukan sendiri. Nah, untuk ini kan karena postes lah tugas yang sederhana, jadi Bapak akan beri waktu 10 menit ya, 10 menit dari sekarang untuk kalian mengerjakan tugas. Dan kalau sudah, nanti perwakilan dari kelompok boleh satu orang yang presentasikan di depan kelas hasil infografis. Kurang lebih mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan soal tugas? Ada yang belum paham? Sudah paham. Kalau sudah cukup paham, boleh sekarang silakan dimulai. Bapak tunggu 10 menit dari sekarang. Pak, ini bebas ngeditnya di apa saja? Iya, bebas. Untuk perihal edit, perihal apa di aplikasi apapun yang boleh saja. Kalau untuk sumbernya Pak, bebas. Nah, kalau untuk sumbernya bebas ya, karena ini juga cepat ya, jadi kalian mungkin tidak sempat untuk mencari sumber yang terlalu kredibel, tapi asalkan jangan terlalu tidak terpercaya saja, yang terpercaya boleh. Baik Pak. Faktor penyebabnya teh gara-gara ekonomi, gara-gara terus konflik. Nah, 5 menit lagi ya waktunya, nanti sampai jam 11.27. Ya, Siapa? Pak. Siapa? Ya, sudah selesai ya. Nah, boleh sekarang kelompok 1 untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi boleh silakan. Saya Pak. Nah, boleh silakan. Editnya dikirim ke Bapak Pak. Ya, boleh kirim. Silakan presentasinya kelompok pertama. Tolong kamu semua juga sekalian ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Nama Haji, perwakilan dari kelompok 1. Anggota kelompok saya yaitu Muhammad Syahir Ganatri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor munculnya gerakan Aceh Merdeka. Yang pertama yaitu ada ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.
Jadi Aceh itu mereka itu merasa dianaktirikan gitu, karena pembangunannya juga banyaknya terpaku di daerah Jawa gitu, di Jawa. Nah, terus yang kedua yaitu ada kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, jadi kesenjangan ekonomi dan sosial antara Aceh dan daerah lain di Indonesia ini, nah ini hampir sama ya sama poin yang ke-1 gitu. Jadi karena ketidakadilan gitu. Jadi di Aceh itu kan sebenarnya banyak juga sumber daya alamnya, tapi kebanyakan itu sumber daya alamnya itu dibawa lagi ke daerah Jawa, terutama pada masa Presiden Soeharto ya. Jadi waktu dulu itu pembangunan itu di Jawa sentris ya. Terus yang ketiga ada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia ini banyak terjadi ketika Aceh ini setelah menjadi daerah operasi militer ya, DOM di tahun 1989 sampai dengan 98 kalau tidak salah. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh Bapak ya. Terus ada pembentukan identitas. Jadi kan sudah kita ketahui gitu. Jadi di Aceh itu agamanya itu sangat kuat gitu ya. Yang kita kenal juga seperti Aceh itu kan Serambi Mekah ya. Nah, jadi Aceh itu merasa berbeda gitu dengan daerah-daerah Indonesia, dan mereka itu kan seperti sekarang juga kita lihat gitu bahwa Aceh itu mempunyai syariat agama yang kuat ya. Yang kelima yaitu merasa bahwa mereka itu percaya diri untuk memerdekakan diri gitu. Nah, jadi dulu itu ada dukungan dari Libya ya, bahkan ada yang beberapa dari Aceh gitu berangkat ke Libya untuk istilahnya itu apa ya, kayak belajar lah di sananya, terus meminta beberapa misalnya kayak bantuan ekonomi juga, bantuan ini juga ya, apa persenjataan kayak gitu ya. Terus yang terakhir yaitu ada konflik agraria. Nah, jadi di sana tuh sektor perkebunan dan itu tuh di apa? Jadi kebanyakan dijadiin tambang itu, ada beberapa yang dijadiin pertama, sehingga hal itu membuat daerah-daerahnya rusak gitu. Nah, Aceh juga kan kaya akan sumber daya alamnya, terus jadi di situ tuh banyak juga gitu pabrik-pabrik yang misalnya kayak apa ya, waktu itu pabrik kertas apa gitu lupa, cuman dulu itu jadi selain tambang juga ada juga misalnya pohon-pohon juga di inilah buat kertas gitu. Nah, namun itu tuh masyarakat asli Aceh itu kurang merasakan adanya gimana keadilan lah untuk masyarakatnya itu sendiri. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bisa diluruskan ya apabila ada yang kurang tepat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Temukan ya. Nah, sekarang lanjut saja di kelompok selanjutnya. Silakan kelompok 2 siapa yang mau berbahas? Saya Pak. Bahas kronologi ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitra Mekti dari kelompok 2. Anggota saya ada Diana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi peristiwa Gerakan Aceh Merdeka. Nah, pada awalnya pada tahun 1976 sampai 1998, Gerakan Aceh Merdeka ini pada awalnya merupakan organisasi kecil yang dimana anggotanya didominasi oleh kaum terpelajar. Akan tetapi pada tanggal 4 Desember 1976 organisasi ini mulai menjadi gerakan separatis ini karena gerakan Aceh Merdeka ini memproklamirkan kemerdekaan Aceh kepada Indonesia yang dipelopori oleh Hasan Tiro, sehingga TNI Angkatan Darat pada saat itu mulai menumpas gerakan ini karena dirasa merupakan gerakan separatis. Nah, setelah gerakan ini ditumpas pada tahun tersebut, gerakan Aceh Merdeka ini semakin menjadi
gerakan Aceh pada tahun 1996 Oh, iya, iya. Ini ya. sampai 1988 ini waktu ada gerakan radikal jadi ditukas lagi oleh TNI. Nah, akan tetapi pada tahun 1989 sampai 1998 masyarakat Aceh yang belajar di Libya mengawali gerakannya kembali dan karena gerakan tersebut semakin menjadi-jadi, oleh karena itu daerah Aceh ini berstatus menjadi daerah operasi militer. Yang kemudian dari adanya operasi militer ini banyak sekali masyarakat Aceh yang diperlakukan tidak baik itu di adanya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, lalu pada pasca tahun 1998 pemerintah mereka. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk Nadia. Terima kasih. Nah, baiknya semua kelompok sudah mempresentasikan infografisnya. Nah, ayo sekarang kita bahas satu persatu ya, dari kelompok pertama dulu tadi yang faktor-faktor tentunya gerakan Aceh Merdeka. Soalnya ini menarik sekali ya. Kalau kalian tahu tadi betul sekali ada poin-poin yang berhasil di-highlight di sini. Yang utamanya memang kita harus memahami dulu bahwa isu dari ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat ini memang isu yang utama ya untuk gerakan ini berkembang. Jadi kalau diibaratkan ini bahan bakar utamanya adalah ketidakpuasan gitu. Jadi ini yang bisa membuat gerakan ini bisa menjadi gerakan yang besar gitu seiring berjalannya waktu. Nah, di kelompok pertama juga tadi membahas poin kedua mengenai kesenjangan ekonomi dan sosial. Tentu ini tergambar jelas ya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang pada saat itu miskin dan banyak sekali yang kalau bisa dibilang berpendidikan juga rendah. Karena apa ya? Tidak ada yang tidak bukan adalah pemerintah pusatnya yang tidak merata itu dalam memberdayakan mereka, dalam memberikan sarana prasarana pendidikan, dalam memberikan kesejahteraan sosial. Itu pemerintah sangat kurang. Itu di poin kedua betul sekali dari kelompok pertama. Nah, poin ketiga ini ya seiring berjalannya waktu pasti kalau militer diterjunkan, tentara diturunkan, pasti pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan keniscayaan ya kalau menurut saya. Karena apa? Karena tentara itu bukan dilatih untuk perang, dilatih untuk membunuh lawan gitu. Jadi mereka tidak bisa diajarkan untuk humanis atau menghargai HAM. Ini bukan sepenuhnya salah tentara tentunya, karena mereka yang menjalankan tugas dari atasan. Namun kalau dikatakan tepat juga gerakan seperti ini tentu saja tidak tepat. Karena pendekatan kepada masyarakat sipil itu seharusnya ya pendekatan yang sipil itu yang humoris, humanis maksud saya. Jadi tidak dibenarkan gitu kalau pendekatan secara militer ini dijalankan pada saat itu. Tapi yang mau dikata ini yang namanya pada saat itu kita dalam berhubungan militerisme, tentu gerakan ini menjadi salah pilihan ya. Nah, yang selanjutnya di poin keempat mengenai pembentukan identitas. Seperti kita pahami, sedari awal Aceh ini memang mempunyai keunikan sendiri dalam daerahnya gitu. Dia tidak seperti daerah Indonesia pada umumnya. Dalam arti dia mempunyai banyak sekali kearifan lokal, mempunyai banyak sekali tradisi dan adat istiadat yang cenderung yang memang Islami gitu, karena mayoritas memang Muslim. Jadi mereka pun sebenarnya dari awal sudah saya lihat bahwa sebenarnya memang pantas untuk mendapatkan otonomi khusus atau khusus, tapi yang berkata hal tersebut belum sekali diberikan pada saat Presiden Soeharto menjabat. Jadi terulur-ulur sampai ada beberapa agenda yang 2005 yang baru bisa direalisasikan kalau tidak salah. Nah, di poin yang kelima ini mengenai dukungan luar negeri. Perlu kalian ketahui juga memang ini terima kasih tadi highlight poin ini karena menurut Bapak poin ini sangat penting gitu, menjadi salah satu tolak ukur mengapa Aceh ini atau GAM ya bisa bertahan dan bercokol lama ya, karena support luar negeri tadi. Karena jika gerakan ini tidak mendapat logistik, tidak mendapat persenjataan, tidak pula mendapatkan sokongan yang penuh, Bapak rasa ini gerakan juga
dan Libya saat itu juga dikuasai seorang diktator yang Muammar Gaddafi. Jadi mereka mempunyai resources itu, sumber daya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya oleh kelompok satu, bahwa banyak sekali kader-kader GAM ini yang dikirim ke Libya untuk menerima pelatihan, dikirim ke Libya untuk menerima pendidikan militer. Jadi campur tangan asing juga berperan. Waktunya juga tidak akan lama berdirinya. Nah, poin keenam ini atau poin terakhir yang mengenai konflik agraria antar masyarakat lokal dan perusahaan-perusahaan besar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini memang tidak dikomunikasikan dari awal. Kenapa ini bisa terjadi? Komunikasi pemerintah pusat dengan masyarakat asing memang sangat kurang pada saat itu. Mereka tanahnya dirampas untuk ya, industri, pabrik dan sebagainya, lalu tidak dikomunikasikan mengenai kompensasinya, mengenai penggantinya apa. Jadi sangat sepihak lah pada saat itu. Pemerintah pusat melihat bahwa Aceh ini sebagai komoditi sumber daya saja, tidak melihat sebagai masyarakat yang juga perlu pemerataan dan keadilan. Jadi ini adalah poin yang penting juga ya, yang Bapak kira harus menjadi pelajaran bagi kalian semua. Itu kalau memang komunikasi itu sangat penting, apalagi dalam bernegara ini konteks. Itu mungkin ulasan untuk kelompok pertama. Nah ini kita akan juga lihat dan ulas. Nah benar, jadi beberapa urutan kejadian dari GAM ini ada pada fase awal tentunya kita sebut ya, ini fase 1976 sampai 1989 adalah fase awal yang pada masa ini memang GAM baru dideklarasikan ya, baru berdiri dan masih seumur jagung gitu. Organisasi kecil awalnya yang beranggotakan ya orang-orang terpelajar saja, jadi sangat segmented awalnya, sangat tidak menyentuh kepada grassroots atau akar rumput atau masyarakat bawah ya. Jadi itu pada fase awal. Pada fase selanjutnya pada tahun 1989 ya sampai 1998 ini juga fase yang penting untuk masyarakat Aceh, seperti yang kita singgung tadi di infografis kelompok pertama. Mengapa harus diadakan bom gitu? Mengapa tidak pendekatan secara regulasi, pendekatan secara kalau bisa kita bilang diskusi, diplomasi? Tentu ini menurut Bapak ini sangat bisa gitu ditempuh pada saat itu, tapi karena pembangunan militer, tapi ya sejarah telah mencatat ya gitu lagi. Pada saat ini Aceh dibilang pandemnya daerah operasi militer oleh Presiden Soeharto langsung. Bapak tambahkan sedikit, ini ada pendirian Kodam Iskandar Budaya di Aceh kalau tidak salah pada saat itu. Jadi sengaja itu ke Aceh itu dikumpulkan tentara, bala-bala militer itu difokuskan ke sana karena pada saat itu pemerintah menilai ini gerakan sudah tidak terkontrol oleh pusat. Nah di ya fase selanjutnya, fase ketiga ya, fase terakhir itu pasca 98. Menarik memang, pasca runtuhnya rezim Presiden Soeharto, GAM ini malah mendapatkan seperti angin kedua gitu, mendapatkan satu, kalau kita bisa katakan, satu upaya bahwa ya kediktatoran sudah hancur, itu sudah jatuh, maka ini momentumnya itu bagi GAM untuk bangkit dan untuk mendeklarasikan itu. Tapi yang perlu kita ketahui di sini ternyata tidak semudah itu juga, karena pada saat 98 itu Indonesia memang sedang disorot internasional dan juga ada momentum dari Timur Timur yang lepas itu. Jadi setelah Timur Timur itu ada semacam dinamika lah ya, pada akhirnya merdeka pada tahun 2002. Tentu saja ya tidak mau pada saat itu aji mumpung ya pemerintah pusat pada saat itu Presiden Habibie yang berganti kepada Gus Dur dan Megawati tidak menginginkan bahwa setelah Timur Timur atau Timor Leste yang sudah lepaskan diri itu Aceh selanjutnya tidak ingin mereka. Jadi momentum GAM ini tidak didapatkan juga. Timor Leste akhirnya pada akhirnya lepaskan di konflik lain itu, tapi untuk GAM akhirnya berusaha mempertahankan dan bisa gitu. Seperti yang kita ketahui setelahnya ada damai itu apa, diskusi damai, ada diplomasi, upaya-upaya, pada akhirnya 2005 ya gerakan ini sepenuhnya bisa dikatakan sudah selesai. Berbeda dengan gerakan operasi Papua Merdeka itu, yang Papua itu sampai sekarang kan masih belum berakhir gitu. Tapi untuk GAM ini sejak 2005 sudah berakhir gitu. Ya itu ya yang dibahas dari
infografis kelompok tadi. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, tadi kan sudah dijelaskan. Bapak ingin meminta pendapat kalian masing-masing secara lisan saja dari mulai di sini boleh sampai ke sana mengenai apa sih pendapat kalian dengan Gambi ya, katakan saja sejujurnya gitu misalnya perspektif kalian, karena Bapak juga ingin tahu ya, karena ini merdeka belajar ya, Bapak juga harus menanyakan kepada kalian apa pendapat kalian tentang materi yang dibahas ini. Bebas, silakan pendapat Anda terlebih dahulu. Menurut saya sih Pak, gerakan yang ini kayak gerakan yang kejam lah, termasuk gerakan yang kejam. Oke, terima kasih. Nadia, bagaimana? Kalau menurut saya, GAP ini merupakan suatu gerakan separatis yang dilakukan oleh rakyat Aceh karena ya begitu adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Aceh. Ya betul sekali. Selanjutnya boleh lihat. Mungkin menurut saya tidak heran ya kalau ini ada gitu, ada gerakan Aceh Merdeka karena kalau tidak salah itu dari sejarahnya juga waktu Indonesia jadi RKS itu ya, kalau tidak salah ini secara ilegal gitu Aceh itu gitu sebenarnya bukan ini nggak mengakui untuk ikut ke Indonesia juga ya. Betul sekali. Jadi terus adanya pas di Pangkalan Indonesia juga kan diberlakukan tidak adil, jadi mungkin suatu hal yang wajar gitu untuk menuntut keadilan. Ya betul sekali ya. Silakan Sahir terakhir. Menurut saya itu gerakan yang sadis gitu ya Pak. Iya. Karena kan jadi ada hak asasi manusia di mana ada daerah operasi militer yang dilakukan TNI gitu Pak. Ya bagus-bagus ya. Tadi Bapak juga suka dengan pendapat-pendapat kalian gitu mengenai GAP ini. Kalian juga sudah mulai berpikir ya bahwa tidak memandang satu sudut ini salah atau satu sudut ini benar, tapi melihat dari berbagai perspektif dan Bapak suka itu. Jadi ya secara garis besar GAP ini memang bukanlah organisasi yang memang suci ya pada awalnya, dan pada dalam sejarah juga telah menulis itu tercatat. Namun kita harus belajar gitu poin-poin penting mengenai ketidakadilan, poin-poin penting tentang kesetaraan dan lain sebagainya itu harus menjadi concern kita, terutama kalian sebagai anak muda harus menjadi concern kalian di masa depan. Di 2045 kan Indonesia emas, kalian harus memikul gitu beban bahwa poin-poin yang dibawa kami ini kita jangan sampaikan saja lah kita mengenai ideologinya atau mengenai kejadian-kejadian sadis yang terjadi pada periode yang sudah kita bahas tadi. Tapi lebih dari itu kalian harus bawa message-message perjuangan dalam ini sebagaimana semangat anak muda gitu. Jadi pada kemudian hari tidak akan ada lagi kejadian-kejadian serupa, karena komunikasi suaranya Indonesia semua sama gitu. Kalau misalnya GAM ini juga dibunuh atau disikatlah pada masa lalu, ya itu juga bukan satu solusi yang benar kalau menurut Bapak, karena walau bagaimanapun perang saudara lebih menakutkan daripada perang menghadapi yang bukan ras kita, yang bukan rakyat kita gitu. Jadi perang saudara itu Bapak harus tapi hindari. Seperti itulah kalau dari Bapak untuk kalian semua. Nah kalau kalian menonton lengkapnya mengenai penjelasan GAM ini, Bapak juga kebetulan mempunyai konten di YouTube ya, di podcast Kelas Balik. Kalian bisa searching nanti kalau ada di YouTube ya. Nah di sana juga Bapak kebetulan menjadi narasumber dan menjelaskan soal gerakan Aceh Merdeka ini secara lengkap gitu. Mungkin kan kalian masih penasaran kan? Karena materi ini bagus untuk diulas gitu, apalagi dalam sejarah disintegrasi kan ini menjadi salah satu dinamika penting dalam politik Indonesia. Mungkin itu saja lah yang bisa Bapak sampaikan. Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini dicukupkan saja untuk sekian ya. Sampai sini mungkin kira ada pulang atau ada ya kalian pakai saja untuk istirahat dulu atau untuk mau ke luar atau apa boleh. Nah kalau untuk belajar Bapak sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Nah apalagi setelah kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa kembali ya untuk setelah tadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat semuanya. Sampai jumpa di minggu depan ya di pembelajaran sejarah.
pelajaran di kelas berapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.